Oke, dari Pulau Jawa nih. Dari Pulau Jawa siapa aja? Boleh angkat tangan? Saya. Main banyak ya. Pulau Bali mungkin ada? Ada Bali. Nama di kita aja. Oke, ini mau 600 Dari orang. Lombok hadir. NTB mungkin ada? Beda-beda. Ada. Nama sama. Dari Lombok NTB hadir. Iya, banyak sekali. Oke, ada Lombok tadi saya dengar ya. Kalau dari NTT ada nggak? NTB hadir. Ada Kak. Ada. Ada. Dari Gorontalo. Oke, dari Gorontalo. Sampai Israel. Apa? Dari Manado juga ada. Oke, Manado ada. Kalimantan mungkin? Dari Medan. Aceh, Oh ya, Aceh. Sumatera ya. Palembang, Batam, Kalimantan ada. Oke. Sulawesi ada. Papua, Sulawesi ada. Sulawesi ada Mbak, Ada Kak. Sulawesi, Mantap. Kalimantan ada. Gorontalo. Sulawesi Tenggara, Kupang, Maluku ada, Maluku Sulawesi hadir, Tenggara ada. Makassar dong. NTT Kupang, Oke, Kupang ada. Dari Sulawesi Tenggara. Boleh ya? Oke, sebentar. Ini udah 700 nih. 700. Bentar lagi kali ya, tinggal 5 menit kita tunggu partisipannya. Ya, seenggaknya udah rame yang datang. Teman-teman kemarin masuk grup nggak? Info Kupang, NTT Kota Kupang, Pakai apa? Ikut bimbingan Tufan gratis. Ya apa keren gratis. Belum teman-teman, tinggal kita tunggu yang lain ya. Ini mati. Kampung ya. Ada orang Tenggara apa? Biar lah. Kalau kita merekam layar gimana? Udah 800 nih. Aku betapa boleh. Rame ya pesertanya. Udah kelihatan presentasi saya? Belum Kak. Belum Kak. Oh, Iya. Sudah. Udah. Enggak tahu. Udah tuh. Siapa dua? Sama saja. Baterai sudah.
Sudah. Kembali dulu. Kakak kembali Matiin mic guys. Coba saya lihat ini ya. Membernya dulu, ini bisa di-mute nggak? Bisa. Oke, aman. Udah saya mute semua ya. Oke, siapa nih nyoret tadi? Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Enta Fadila Tapisa, bisa dipanggil Dila. Di sini kita belajar bareng ya untuk listening. Nggak usah dicoret-coret teman-teman, nanti ya kita latihan. Saya dari Sumbawa, NTB. Mungkin tadi udah ada ya yang dari NTB, yang pas perkenalan. Saya dari NTB, Sumbawa. Kita mulai ya. Unmute-nya bisa dimatikan nggak, tolong? Iki apa senengannya? Oke, di sini saya ngasih tabel ya. Ini cara menghitung nilai listening. Kan listening ada 50 soal kan? Ini tabelnya. Misalnya teman-teman betul 40 nomor. Betul 40 nomor, maka nilai teman-teman adalah 570. Kalau misalnya betul 30 untuk structure, berarti nilainya 540. Kalau reading, misalnya betul 40, dapatnya 550. Nah, nanti tinggal ditambah aja nih, ketiga nilai ini, terus dibagi 3 kali 10. Ini udah ada contoh perhitungannya ya. Kalau misalnya listeningnya 620. Kak, izin mungkin bisa di-mute dulu semuanya. Soalnya ini masih agak berisik, Kak. Kayaknya baru masuk deh. Soalnya udah saya mute semua tadi. Sebentar ya. Oke, ada yang minta ulang. Nggak usah nyoret-nyoret, teman-teman. Sudah? Oke. Ada yang tahu caranya untuk ngapus unmute di sini? Bisa screen ulang aja, Kak. Oke, makasih. Coba saya stop ya. Nanti ya kita menggambarnya. Jangan nyoret lagi ya. Ya ampun. Aktif sekali. Udah guys, udah jangan nyoret. Baru aja bilang. Halo. Coba saya udah disable, saya ulang lagi ya. Coret dong. Jadi sampah, jadi Oke, rooming. Udah saya Biar ngapus coretin. Semoga ini udah aman ya. Di-share nggak? Udah kelihatan? Ya, sudah. Oke, good. Sudah. Oke, teman-teman boleh unmute dulu ya. Nanti kita diskusi. Nah, di sini kita belajar TOEFL listening. Nggak apa-apa ya, saya ulang. Di sini kita fokusnya ke listening aja, besok dilanjut structure, terus reading di hari ketiga. Nah, perkenalkan, nama saya Enta Fadila Tapisa, bisa dipanggil Dila. Saya dari Sumbawa, NTB, alumni UB Hubungan Internasional. Oke, kita lanjut. Ini ya, teman-teman, kalau mau berteman di Instagram, Twitter, mau subscribe YouTube saya, atau mau kirim email, boleh. Lagi loading nih. Nah, di sini cara untuk menghitung nilai listening kita, structure kita, dan reading kita. Kalau misalnya nih, nilai teman-teman
di listening betulnya cuma 40, maka nilai yang didapat adalah 57 ya. Kelihatan? Correct number-nya 40, maka nilai listeningnya 57. Kalau structure misalnya betul 30, maka dia mendapatkan nilai 540. Begitu pula dengan reading, kalau misalnya betul 40 nih, dia dapat 550. Oke, kita lanjut. Ini masih pengenalan ya. Nah, listening tuh ada berapa part sih sebenarnya? Listening ada 3 part ya, teman-teman. Part A itu dialog, terdiri dari short conversation antara 2 orang. Jadi biasanya nanti ada speaker cewek, terus diikuti sama speaker cowok. Ada berapa nomor di part A? Ada 30. Terus nanti soal sama diskusinya mereka, apa yang mereka bicarakan itu nggak akan tertulis. Jadi teman-teman harus mendengarkan dengan baik ya, apa yang mereka bicarakan, dan nanti apa sih pertanyaannya, sehingga teman-teman langsung melihat pilihan A, B, C, D. Oke, saya mute lagi ya. Saya lanjut ke part B, extended conversation. Di sini ada conversation antara 2 orang. Masih ya conversation dia, tapi lebih panjang. Kalau di part A tadi speaker 1 ngomong sekali, terus dibahas sama speaker 2 cuman sekali, itu kelar, langsung pertanyaan. Nah, di part B ini, teman-teman, mereka tuh akan saling ngomong, saling membalas ucapan satu sama lain. Untuk part B ada 7-8 nomor. Jadi nanti akan ada 2 conversation, terdiri dari 3 soal atau 4 soal per conversation-nya. Sama ya, nggak ada soal tertulis. Kita lanjut. Part terakhir yaitu part C, yaitu mini talks. Namanya juga mini talks ya, pasti ini adalah monolog. Speakernya cuma 1 orang, nanti mereka akan bicara sesuatu topik, biasanya tuh tentang pendidikan, atau tentang misalnya karya wisata. Pokoknya tuh lebih penting dan lebih formal dibanding part A and part B. Ini tak nando. Oke, sebentar ya, saya ambil lagi. Kita lanjut. Habis mini talks, kita lihat ya, di part A yang dialogs kan ada 30 soal tadi, kalau teman-teman masih ingat. 30 soal, ini 50%-nya. Berarti 15 soal, ini tentang meaning question. Meaning question tuh apa sih? Pertanyaan yang menanyakan tentang maksud yang diucapkan speaker 1 atau speaker 2. Contohnya, what does the man mean? What does the woman mean? Ini pertanyaan untuk meaning question. Ada juga yang, what do the speakers say about? Sementara opsinya, he prefers coffee to tea. Oh, ternyata speaker cowok, dia tuh lebih milih kopi daripada teh. Atau opsi kedua nih, he'd like some lemon in his tea. Dia mau taruh lemon di dalam tehnya dia. Oke, coba saya chat ya. Cek di chat ada pertanyaan. Record nanti bakal dikirim. Saya nggak tahu ya kalau PPT-nya, tapi udah saya ngasih ke admin. Kayaknya tetap di-share juga ke teman-teman. Oke. Boleh. Nanti kalau misalnya di grup WhatsApp sama adminnya nggak dikirim, boleh chat saya aja ya. Atau nggak kirim email, nggak apa-apa. Share screen aman? Boleh teman-teman kasih jempol mungkin kalau share screen masih kelihatan? Oke, aman. Terima kasih. Kita lanjut ya.
ada questions kedua nih, inference question. Dia ada sekitar 20% dari soal. Contoh pertanyaannya, what does the man imply? What does the woman imply? Maksudnya speaker apa sih? What can be inferred from the conversation about blah blah blah? What can be concluded from the conversation about blah blah blah? Nah, contoh jawabannya. He prefers coffee to tea. He likes lemon in his tea. Kalau di inference question, dia tuh sama ya, lengkap kalimatnya, ada subjek, ada verb, ada objek untuk pilihannya, sama kayak di part untuk meaning question. Yang membedakan inference sama meaning question adalah faktual. Jadi teman-teman tuh bisa mendengarkan apa maksud dari speaker, cuman dengar aja. Teman-teman bisa ngerti maksudnya. Kalau yang imply ini, teman-teman tuh harus mencari kesimpulan sendiri. Jadi harus peka ya, untuk yang inference question. Misalnya kita udah dengar dia ngomong apa. Terus kita coba, oh maksudnya tuh mungkin begini. Biar nggak bingung perbedaannya apa, ini saya kasih. Oke, kelihatan ya? Contoh yang meaning question. Yang si cewek bilang, I don't like this painting very much. Saya nggak suka nih sama lukisan ini. Si cowoknya bilang, neither do I. Iya, saya juga enggak. Pertanyaannya, what does the man mean? Coba tebak A, B, C, D. Masih gampang ya. Ada A. Oke, A. A. Oke, kita masih baca. Belum menemukan huruf lain nih saya sam. Oke, A semua. Oh, ada C. A masih. Oke, dibaca baik-baik. Oh, ada B, ada C. Oke. Nah, yang alpha kita bahas ya. He does not like the painting either. Dia nggak suka lukisannya juga. Sama nggak sama omongan si cowok tadi? Nggak ada teman-teman, sampai D aja. Sama nggak? Neither do I. Iya, sama. He does not like the painting either. Dia juga nggak suka kok sama lukisan tersebut. Kalau Bravo, he does not know how to paint. Ada nggak ngebahas tentang cara menggambar? Enggak ya. Charlie, he does not have any paintings. Dibahas nggak? Dia punya lukisan atau enggak? Nggak ada. Ini cuman opini mereka aja tentang suatu lukisan. Good. Terakhir, he does not know what to do. Dia nggak tahu nih mau ngapain. Suara saya kedengaran? Boleh ngasih jempol? Kok ada yang nggak dengar suara saya? Oh. Ya, kok banyak ya nggak bisa dengar? Tapi ini pada bisa ya? Boleh teman-teman leave dulu, siapa tahu error, langsung rejoin lagi. Yes, kedengaran. Oke, terima kasih. Ini yang meaning question ya. Teman-teman baca aja tuh udah bisa tahu jawabannya. Atau teman-teman dengar. Ini yang inference question ya. Can I take this bus to the art museum? Boleh nggak sih saya naik bis ini untuk ke art museum? Terus si ceweknya ngomong, no, this bus goes north to Bank Street
You want a bus that goes the opposite way. Ada pertanyaan. What can be inferred from this conversation? Apa yang bisa disimpulkan nih? The man needs to take a southbound bus. There is no bus to art museum. It takes a long time to go to the museum. Atau the art museum is on Bank Street. Udah rame di chat, coba saya baca. Ini inference question-nya. Oke. Oops, sorry. Ada yang A. Masih saya baca. A, B. Oke, ada yang beda, nggak apa-apa. Oke, masih nunggu. A, arah seberangnya. Southbound artinya apa? Southbound ke arah utara. Ada yang Charlie? Wih, masih rame nih. Oke, kita bahas ya. Si cowoknya bilang, boleh nggak sih saya naik bis ini untuk pergi ke museum seni? Si perempuannya ngomong, enggak. Bis ini pergi ke arah north, utara. Ke Bank Street. Ini nama jalan. Kamu membutuhkan bis yang arah sebaliknya. Slide-nya udah cocok belum? Sebentar ya, mungkin koneksi. Udah, oke. Terus dilanjut ya. Kamu membutuhkan bis yang ke arah sebaliknya. Ada pertanyaan, what can be inferred from this conversation? Apa yang bisa disimpulkan nih dari conversation yang di atas ini? Yang alpha coba kita baca. The man needs to take a southbound bus. Dia memerlukan bis ke arah selatan. Kalau yang Bravo, there is no bus to the museum. Nggak ada bis ke museum. Benar nggak ada bis ke arah museum? Oke, si cowoknya bilang ya, saya nih mau pergi ke art museum, boleh nggak naik bis ini? Oh nggak, ini ke arah utara. Kamu membutuhkan bis yang arah sebaliknya. Sebaliknya dari utara adalah selatan. Berarti ada bisnya. Bukan nggak ada ya, bisnya ada kok. Charlie, it takes a long time to get to the museum. Ada nggak dibilang? Dia perjalanannya sejam, 2 jam, 3 hari. Nggak ada ya. Delta, the art museum is on Bank Street. Ini salah. Karena bis ini kan pergi ke arah Bank Street. Sementara si cowok butuhkan ke arah sebaliknya. Berarti beda ya jalannya. Yang paling cocok yang alpha. The man needs to take southbound bus. Ke arah sebaliknya utara adalah selatan. Nah, kalau teman-teman lihat nih pilihan A, B, C, D di sini, ini nanti contoh ya, pas teman-teman mengerjakan, nggak ada soal, nggak ada percakapan yang tertulis, langsung pilihannya A, B, C, D begini. Nah, yang A, yang pertama sama kedua saya bahas, ini untuk penjelasan aja. Aman? Boleh kita lanjut?
Oke, ini yang raise hand mau nanya atau gimana? Coba saya baca ya. Oh, lanjut. Oke, hand-nya boleh diturunin dulu, nanti raise hand pas ada pertanyaan ya. Oops. Oke, nah di listening teman-teman kan dikasih waktu ya, beberapa detik dari satu soal ke soal lain. Jadi manfaatkan waktu tersebut untuk teman-teman tuh menebak kira-kira pertanyaannya apa sih kalau soalnya begini. Contoh nih, ada soal tentang please, cold, disappointed, hungry. Berarti tentang orang itu merasa kecewa, merasa lapar. Pertanyaan yang cocok di A, B, C, sampai F adalah yang bravo. What does the man feel? Bagaimana perasaan si cowok? Dia kecewa, dia lapar. Cocok ya? Kalau misalnya, what are these people doing? Hungry, disappointed. Oke, nggak cocok. Coba saya kasih waktu beberapa menit untuk teman-teman nyocokin nih. Kira-kira nomor 2 cocoknya sama apa? 3 sama F mungkin, 4 sama E mungkin, 5 sama D mungkin. Pelan-pelan aja. Coba teman-teman lihat. Oke, 2F, 2D, 4E. Oh ya, ada yang langsung jawab semua. Mhm. 3A, 1B. Oh iya, 1B udah jawaban, teman-teman. Nggak usah ditulis. 5D, 2C, 3A, 2B. Pensil 2B. Oke, coba kita cek ya. Masih ada mungkin yang mau nulis? Nggak apa-apa, tulis jawabannya. Coba di sini saya lihat ya, teman-teman. Go to her office, call a taxi. Show the man where to find a taxi. Get direction. Nomor 2 yang paling cocok sama kira-kira yang mana? Yang F. What will the woman do next? Dia mau ngapain berikutnya nih? Setelah ini dia mau apa? Mau ngelakuin apa sih? Dia mau pergi ke kantornya. Dia mau nelpon taksi. Dia mau menunjukkan si cowok di mana untuk mendapat taksi. Dia pergi mencari arah. Ini di alpha nih teman-teman mendapat clue. Go to her office. Her ya. Ada kata her. Kita lihat di sini. Woman di soal. Berarti cocok menanyakan tentang perempuan. Oke, sedikit informasi. Kalau pertanyaan tentang future action, what will the man do next? What will the man atau woman do next? Pasti di awal soal pilihannya adalah verb 1. Kalau ketemu verb 1 berarti ini future action atau suggestion. Ini gampangnya. Oke, good. Coba nomor 3. Ada kata cloudy but much warmer. Rainy, clear but cold, the same as 2 days.
Bakal mendung nggak? Bakal cerah nih, tapi agak dingin. Sama aja kok sama hari ini. Bakal hujan. Ini udah pasti ya? Delta ya? Udah pasti salah. Yang betul ya? Charlie? Salah. Yang alpha weather ya? Cuaca besok tuh kayak gimana sih kira-kira? Bakal hujan? Bakal mendung? Bakal panas? Oke. Good. Nomor 4 nih. He left it in the lock. It's still in his dorm room. He put it in his pocket. It doesn't work in this lock. Nomor 4. Oke, oh gitu, ya. Nomor 4 ya. Ya. What does John say about the key? Apa sih yang John bilang tentang kunci? Kan key ini barang nih. Key ini barang, maka dia pronounnya adalah it. John kan laki-laki. Di sini ada pronounnya he. He left it in the lock. Dia meninggalkan kunci tersebut di lock. Charlie, dia meninggalkan atau dia menaruh kunci, it ya, refernya ke kunci, ke dalam kantongnya. Oke, cocok. Terakhir. Apakah C atau D? Nomor 5. Oke, nomor 5 adalah Charlie ya. What are these people doing? Mereka ngapain sih orang-orang ini? Ini cara cepat ya. Kalau ada playing, attending, learning, trying, going, walking, standing, kayak gimana pun, verb ing, maka pertanyaannya pasti what are these people doing? Gampang ya. Aman? Oke. Aman-aman. Kalau aman, kita lanjut. Ini jawabannya. Kunci jawabannya ya. Oke, setelah kita belajar tentang meaning question, terus tadi inference question, di sini kita masuk ke idiomatic expression. Oke, sebentar. Saya ada kuis nih tentang idiomatic expression. Nggak apa-apa, kita practice listening. Sebentar ya. Saya kecilin dulu PPT-nya. Tolong kasih tahu saya ya kalau audionya kedengaran atau enggak. Belum kok saya nyalain. So, Rita, you left work early yesterday. Bisa dengar? Oke, saya ulang. Yang pertama, get into hot water. Ini nomor yang pertama ya. Exercise 4.1. Number 1. So, Rita, you left work early yesterday. Yeah, and did I ever get in hot water for that? What does the woman mean? Number 2. Where did you see Caroline? I bumped into her at the coffee shop. What does the man mean?
Number 3. Did you talk to Chuck at the party? I sure did, and we hit it off right away. What does the man mean? Dapat? Oh, ada yang nggak dengar. Oke, ada yang menjawab. Apa ya penyakitnya ini kalau nggak dengar? Coba pakai earphone deh. Kalau nggak, mungkin sinyalnya yang agak jelek. Oke, nomor pertama, hit it off. Ada yang tahu artinya apa? Hit it off tadi di soal? Apakah berarti dia mandi air panas, air hangat, atau dia kena masalah? Boleh di chat A. Ini A ya, sebelah kiri. Ini B. Mau diulang? Ulang, oke. Satu-satu ya. Exercise 4.1. Number 1. So, Rita, you left work early yesterday. Yeah, and did I ever get in hot water for that? What does the woman mean? Oke, ada beberapa orang yang menjawab, ada yang pada diam-diam. Yang diam ini mau ulang, atau sebenarnya udah dengar tapi nggak nangkep. Halo Rida, kemarin kamu pulang cepat ya? Kata si cowok, iya. And saya tuh mendapat get into hot water, katanya si Rida. Saya pulang nih, terus tiba-tiba mendapat masalah gara-gara pulang cepat tersebut. Idiomatic expression adalah peribahasa ya di dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman tuh nggak bisa artiin satu per satu kata. Harus diartiin semuanya sekalian. Oke, tadi get into hot water yang was in trouble. Sekarang yang bump into. Number 2. Where did you see Caroline? I bumped into her at the coffee shop. Kamu di mana sih? Kamu ketemu ini nggak? Si siapa tadi ya nama perempuan? Terus dia bilang, I bump into her at coffee shop. Oke, ada yang A, ada yang B. Ada yang B. Bump into artinya bertemu tidak sengaja. Jadi kayak tiba-tiba berpapasan gitu, tanpa rencana, tanpa janjian. Berarti yang alfa ya. Oke. Ada yang betul, ada yang salah. Hit it off ya sekarang. What does the man mean? Number 3. Did you talk to Chuck at the party? I sure did, and we hit it off right away. What does the man mean? Ada yang cold water, tadi tuh dapat masalah.
He did off artinya apa, teman-teman? Apakah langsung bertengkar? Apakah mereka cepat akrab? Oke, he did off artinya bravo, cepat akrab. Ini agak susah ya, yang nomor 2 sama 3, soalnya nih artinya nggak mirip sama perkata. Jadi teman-teman mungkin nggak terlalu bisa kejebak ya. Nanti akan saya kasih kuis ya di akhir, jadi kita belajar lagi tentang idiomatic expression. Oke, kita lanjut. Aman nggak nih? Udah paham 3-3 artinya? Aman? Arti dari get into hot water, bump into, hit it off. Udah tahu? Boleh teman-teman acungin jempol? Oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke agree, disagree. Setuju atau enggak setuju. Nah, di dalam soal pasti ada nih 1, 2, 3 nomor tentang agree, disagree.